bahwa kita akan melakukan proses coaching untuk persiapan Pak Eko melakukan coaching dengan rekan sejawat besok. Iya, benar sekali. Bapak Eko, ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ya Pak Eko? Jadi kan kompetensi pada coaching itu kan ada 3 Bu ya. Kehadiran penuh, terus mendengar secara aktif, dan juga membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang Pak Eko ingin saya untuk amati Pak? Jadi kalau pada proses coaching yang sekarang saya ingin mengembangkan itu bagian yang mendengarkan dengan aktif. Bagian mendengarkan aktif ya? Iya. Ya. Menurut Pak Eko ada mendengarkan aktif itu? Jadi untuk mendengarkan aktif itu kan ada 4 Bu ya. Yang pertama kita harus bisa menerima atau receive gitu dari apa yang diobrolkan oleh si coaching. Lalu yang kedua kita bisa memberi apresiasi Bu. Kayak seperti memberikan iya oke, seperti itu, atau anggukan. Jadi gimana si coach ini bisa melihat kita bahwa benar-benar kita fokus seperti itu. Lalu yang ketiga kita bisa meresum gitu, meresum apa yang coach bicarakan. Lalu yang keempat baru kita bisa menanyakan dari apa yang si coach jelaskan seperti itu. Jadi Pak Eko melakukan penilaian terhadap yang akan dikembangkan itu demikian ya Pak. Kemudian harapan dari observasi kita yang kita lakukan ini apa Pak? Jadi harapannya saya bisa lebih meningkatkan lagi kompetensi coaching saya ya, spesifiknya di itu tadi yang mendengarkan secara aktif dan bisa mengembangkannya gitu seperti itu. Kira-kira kapan ini Pak Eko melakukan coaching dengan rekan sejawat Pak Eko? Jadi kebetulan nanti siang ini ada teman rekan sejawat saya yang akan meminta bantuan saya untuk melakukan coaching. Jadi nanti siang saya akan melakukan coaching. Oh nanti siang, cepat ya Pak Eko ya? Kebetulan sekali tuh Bu. Iya. Baik Pak Eko, nanti kita akan bertemu lagi di proses coaching selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya pamit dulu ya Pak. Oh iya. Ketemu lagi nanti. Iya. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Eko. Bisa minta waktunya sebentar Pak Eko? Saya ini ada perlu Pak Eko. Siap boleh. Gimana ini, apa yang bisa dibantu ini? Saya ini bingung ini Pak tentang implementasi kompetensi sosial emosional oleh guru-guru ini saya rasa sangat kurang ini Pak. Sehingga berdampak pada murid Pak. Gitu. Jadi Pak Agnes ini ingin membicarakan tentang KSC Pak ya, Iya. KSC oleh guru-guru yang masih belum maksimal Pak ya di kelas ya. Jadi kira-kira harapan Bapak setelah pembicaraan kita ini apa ya Pak? Harapan saya itu setelah pembicaraan ini guru-guru itu mampu menemukan atau dapat melaksanakan implementasi sosial emosional penerapannya di kelas sehingga maksimal dalam kepihakan kepada murid. Oke, jadi supaya KSE-nya bisa terimplementasi di kelas seperti itu Pak. Iya benar Pak. Oke, jadi silakan nih Pak, diceritakan dulu gimana permasalahannya. Jadi itu guru-guru itu dalam penerapan KSE-nya itu tidak diimplementasikan secara maksimal. Akhirnya peserta didik atau murid itu sendiri banyak sekali yang merasa belum berpihak kepada murid, jadi sering diabaikan serta berpengaruh pada potensi prestasi peserta didik itu sendiri Pak. Oke, jadi kalau boleh saya tangkap, jadi karena KSE-nya kurang maksimal, jadi pembelajaran kurang berpihak pada murid gitu Pak ya? Iya betul Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak nih, alasannya apa tuh Pak bisa terjadi seperti itu Pak? Bisa alasannya tuh saya melihatnya itu banyak guru yang udah senior Pak. Jadi untuk penerapannya itu semacam kurang diterapkan serta kurang diperhatikan di dalam kelas.
indikator keberhasilan seperti apa Pak yang Bapak harapkan supaya KSE ini oleh guru-guru teman sejawat bisa diterapkan gitu di kelas? Ya, saya berharap itu untuk guru-guru atau rekan sejawat itu dapat melaksanakan KSE di kelas dengan baik sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di kelas dan dapat meningkatkan potensi dan prestasi murid itu sendiri. Jadi Bapak berharap bisa rekan guru bisa menerapkan KSE di kelas, lalu bisa juga meningkatkan prestasi siswa gitu Pak ya? Iya. Nah menurut Bapak ada nggak solusi menurut Bapak yang bisa membuat guru-guru atau rekan sejawat bisa menerapkan KSE dengan baik? Kalau menurut saya sih yang jelas dengan mengadakan diseminasi ataupun kita memaparkan apa sih pemahaman tentang KSE itu, pentingnya KSE serta yang kepihakan kepada murid itu Pak. Oke, jadi tadi Bapak bilang bahwa bisa menggunakan diseminasi Pak ya? Iya. Nah terus ada lagi nggak selain diseminasi Pak langkah lain seperti itu untuk supaya guru-guru yang lain sadar bahwa KSE ini penting seperti itu Pak? Mungkin bisa melalui dalam program ini Pak, apa namanya, komunitas sekolah Pak. Jadi pemahaman kita memberikan melalui komunitas sekolah itu guru-guru dapat memahami apa pentingnya itu KSE dan penerapannya di kelas maupun di sekolah. Jadi tadi yang pertama kan diseminasi, lalu Pak Agung ingin adanya komunitas praktisi Pak Ya, ya, Pak. di sekolah Bapak Agung. Oke. Nah terus kapan nih Pak akan diterapkannya apa namanya rencana Bapak tadi kira-kira? Untuk penerapannya mungkin nih Pak bisa dimulai dari 2 minggu yang akan datang karena persiapannya itu kan membutuhkan waktu juga Pak. Nah, jadi untuk persiapan kayak mau diseminasi itu kan perlunya ada koordinasi juga dengan kepala sekolah serta rekan sejawat gitu untuk pelaksanaannya itu Pak. Oke, berarti dalam 2 minggu ke depan Bapak akan melakukan diseminasi tadi Pak ya? Iya. Nah terus ada nggak yang Bapak harapkan bisa membantu Bapak dalam kegiatan yang akan Bapak lakukan ini? Yang bisa membantu saya ada Pak, itu rekan sejawat saya yang mengerti di dalam pelaksanaan diseminasi itu kan perlu arah teknologi dan itu membantu saya ketika melaksanakan diseminasi. Oke, terus langkah-langkah pertama apa Pak supaya bisa rencana Bapak ini berhasil gitu? Langkah pertama yang saya lakukan yang jelas berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Pak ya, meminta izin serta mengkonfirmasi dengan rekan-rekan sejawat yang akan mengikuti diseminasi itu tersebut. Oke, jadi Bapak perlu dukungan juga ya Ya. dari kepala sekolah, rekan sejawat juga ya. Terus gimana Pak komitmennya untuk agar ini bisa konsisten seperti continue kayak gitu? Kalau komitmen saya yaitu yang jelas ada kesepakatan nih Pak ya untuk dari kepala sekolah, saudara sejawat. Mungkin kita buatkan jadwal supaya berkesinambungan terus dan dapat ditingkatkan gitu Pak sesuai dengan jadwalnya. Ya bagus sekali ya rencananya Bapak ini. Saya harap bisa berjalan dengan baik Pak ya. Nah terus apa namanya, gimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang ini? Perasaan saya ini lega sekali Pak ya, lega sekali. Kenapa? Apa yang menjadi kebingungan saya yang di awal tadi itu terpecahkan Pak. Bagaimana solusi dari kebingungan saya itu tadi setelah melakukan percakapan dengan Bapak ini tadi gitu. Oke, saya juga terima kasih Pak ya sudah percaya dengan saya, sudah berbagi sharing pengalaman seperti itu. Oke, nah terus jadi kesimpulannya apa Pak dari pembicaraan kita ini? Kesimpulannya tuh dalam mengatasi implementasi penerapan keterampilan sosial emosional itu dapat dilakukan dengan diseminasi ataupun melalui komunitas praktisi sekolah sehingga dapat dibantu dengan
rekan sejawat yang memungkinkan dapat pelaksanaan itu berjalan dengan baik, Pak. Jadi intinya pada pembicaraan ini KSE bisa berjalan apabila ada kolaborasi Pak ya. Ya. Sekolah oke. Semoga rencana Bapak bisa berjalan dengan baik Pak ya. Iya, Pak. Mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, baik Pak Eko, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan kita ya. Iya. Ya, kita ini sekarang sedang melakukan percakapan pasca supervisi Pak. Oh iya. Di mana di sini saya harus memberikan umpan balik kepada Pak Eko. Di mana umpan baliknya nanti adalah saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Eko terkait dengan pengembangan kompetensi coaching ya, berdasarkan data yang hasil pengamatan tadi. Pertanyaan yang pertama, penilaian Pak Eko sendiri bagaimana tentang performa Pak Eko dalam melakukan kompetensi coaching tadi, Pak? Kalau menurut saya pada proses coaching tadi itu sudah lumayan berjalan dengan baik Bu ya. Jadi saya sudah mendengarkan dengan aktif apa yang coaching sampaikan dengan saya seperti itu. Yang membuat Pak Eko menilai Pak Eko demikian, kenapa Pak? Jadi karena menurut saya sudah menerapkan teknik rasa Bu ya, yaitu resep, yaitu mendengarkan dengan baik, lalu ada apresiasi kepada coaching, terus ada summary yaitu merangkum dari apa yang telah diberikan oleh si coach, lalu yang terakhir adalah menanyakan kembali kata-kata kunci seperti itu. Sekarang saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya sendiri, boleh ya? Ya silakan Bu. Ya, saya juga punya penilaian terhadap apa yang saya amati itu tidak terlalu jauh atau hampir sama dengan apa yang Pak Eko katakan ya, bahwa Pak Eko sudah menerapkan kompetensi coaching, sudah menguasai juga paradigma dan prinsip-prinsip coaching, termasuk juga tadi alur filter, kemudian mendengarkan dengan rasa seperti itu ya Pak. Apa yang Pak Eko rasakan setelah mendengar tanggapan dari saya barusan Pak? Jadi terima kasih Bu ya sudah menjadi pengamat setelah saya tadi melakukan coaching bersama rekan saya. Nah yang saya rasakan gimana Bu ya, lega karena hasil pengamatannya ternyata sudah lumayan baik seperti itu. Hanya ingin saya paling berpesan ya kepada Pak Eko, kita itu paling harus sering berlatih ya Pak Eko ya, karena memang semakin sering berlatih maka kita akan semakin terbiasa, akan ajar, mudah terkait dengan kompetensi khususnya. Ya. Lalu bagaimana perasaan Pak Eko setelah proses pasca observasi ini Pak? Jadi perasaan saya sudah lega Bu ya. Tapi mungkin kedepannya saya mungkin akan lebih meningkatkan beberapa kompetensi coaching, misalkan kehadiran penuh seperti itu. Mungkin saya juga akan lebih banyak berlatih ya Bu ya pada teman-teman. Apabila ada teman yang minta bantuan coaching kepada saya akan mencoba membantu menjadi coachingnya seperti itu. Berarti itu rencana tindak lanjutnya ya Pak ya? Benar sekali Bu. Jadi rencana kedepannya ya Pak? berlatih. Oh iya, setuju saya Pak ya. Baik Pak, hasil pengamatan itu nanti silakan dimasukkan ke dalam supervisi ya Pak ya. Siap Bu. Ada tugas seperti itu. Baik Pak, beberapa pertanyaan sudah saya ajukan, sudah semua terjawab dengan baik. Proses pasca supervisi kita sudah selesai. Terima kasih Bu ya. Sama, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya pamit dulu ya Pak. Bapak juga bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Terima kasih Bu sekali lagi. Mari.